Jadi kapan nih teman-teman? Bu Megawati menjemput Pak Hasto. Katanya kemarin, kalau sampai Pak Hasto ini ditahan sama KPK, maka dia akan mendatangi KPK dan menjemput Pak Hasto karena dia ketua umumnya. Tapi kok sampai sekarang nggak nongol-nongol teman-teman. Sampai Hasto Kristianto ini dijatuhi vonis 3 tahun 6 bulan. Aduh, ini gimana teman-teman? Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Nyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Mentahkan masa penangkapan dan penahanan. Ini ya, sudah ada putusan jatuh vonis. Hukuman daripada Hasto Kristianto, Sekjen PDIP ini 3 tahun 6 bulan. Jadi kapan Bu Megawati menjemput Pak Hasto? Katanya kemarin bakalan menjemput, tapi kok sampai sekarang Pak Hasto di penjara ini. Bukan hanya ditahan lagi. Ini Ibu Megawati nggak datang-datang menjemput Pak Hasto. Kasihan. Kalau kita lihat sekarang Pak Hasto, ini sepertinya makin kurusan loh. Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya, Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo, ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Hah? Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Dari pernyataannya, jika Hasto ditahan KPK, Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, akan mendatangi KPK dan membela Hasto. Karena Hasto sebagai sekjen partainya, yaitu PDIP. Sekarang Hasto sudah ditahan KPK dan kita tunggu kedatangan Megawati Soekarno Putri untuk mendatangi ke KPK untuk membela Hasto. Aduh, ini gimana teman-teman? Gimana menurut kalian? Megawati berucap kemarin kan akan menjemput Pak Hasto kalau ditangkap oleh KPK. Tapi kenapa ya? Apa alasannya? Apakah mungkin beliau lupa pernah mengatakan ini? Atau apa? Jangan-jangan beliau lupa di mana jalannya menuju kantor KPK. Makanya dia tidak muncul-muncul buat menjemput Pak Hasto ini yang akhirnya jatuh vonis 3 tahun 6 bulan. Selamat ya Pak Hasto. Semoga besok ditengokin sama ibu, dibawain nasi goreng. Ibu, tengokin Pak Hasto dong ibu. 3,5 tahun nih ibu. Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara terkait kasus suap Harun Masiku. Aduh nasib Hasto Kristianto ini. Padahal ketumnya Ibu Megawati kemarin menjamin nggak ada yang berani kalaupun ditangkap bakalan mendatangi KPK. Jadi gimana nih? Gimana nih sekarang? Kapan setidaknya menjenguk melihat Hasto Kristianto ini? Lalu kalau bisa lah masakin nasi goreng untuk Pak Hasto ini. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil,
memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya beberapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Ini teman-teman, curhat Presiden Prabowo mengenai ada yang mau melawan beliau. Akhirnya terjawab siapa yang dimaksud kebal hukum dan merasa seperti raja-raja kecil dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti yang kita tahu kemarin kan, Megawati dengan tegas melarang kepala daerah yang diusung PDIP untuk mengikuti retreat yang dilaksanakan pemerintah. Ini kemarin sempat heboh, sempat disoroti publik. Kenapa ini? Kok tiba-tiba Megawati melarang kader-kader atau orang yang diusung oleh PDIP untuk tidak mengikuti kegiatan retreat yang direncanakan oleh Presiden Prabowo atau yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Megawati dan PDIP mengatakan tidak mengikuti kegiatan retreat tersebut atas instruksi Ketum PDIP Megawati. Ada perlawanan keras terhadap Presiden Prabowo waktu itu. Jelas itu merupakan perlawanan yang secara terang-terangan. Kenapa gagal? Karena yang ditarget adalah saya. Jadi itu di dalam headline salah satu majalah nasional itu menulisnya operasi yang gagal. Karena itulah kepada simpatisan anggota dan kader perjuangan Indonesia dari BBP, BPD, DPC, seluruh anak ranting, PAC hingga Reknya dan Satgas Parti, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Dengan putusan ini kepala saya lega karena kita terus akan melawan berbagai ketidakadilan. Kita akan Ini pernyataan Pak Hasto usai dijatuhi vonis 3 tahun 6 bulan penjara. Mengaku katanya dia di sini jadi target, seolah-olah dia ini merupakan korban. Lalu dengan tegas mengatakan akan menegakkan kepala menghadapi kenyataan ini. Adik-adik ini gimana? keadilan agar cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul dapat terwujud. Jadi maju tak gentar, kita tidak boleh menyerah, dan saya akan gunakan setiap waktu, setiap detik sebagai karunia Tuhan di dalam memperjuangkan keadilan bersama dengan seluruh komponen masyarakat yang lain, karena kasus yang dikaitkan dengan saya, teman-teman pers, rakyat Indonesia boleh melihat putusan 18 dan 28 tahun 2020, hal-hal terkait dengan dana 800 juta, 50 juta, 400 juta, semuanya sudah clear dan tidak ada kaitan dengan saya, apalagi ada suatu motif. Mengapa? Keuntungan apa yang saya peroleh dengan memberikan suatu? Maka catatan di dalam persidangan ini dalam pledoi kami bahwa Saiful Bahri saat itu juga mendapatkan intimidasi karena ketika dia diperiksa sebagai saksi dalam situasi dia tersandera oleh kasus-kasus akibat penggeledahan. Hasto ini dalam kata-katanya, dalam pernyataannya banyak menepis segala apa yang dialamatkan kepadanya. Tapi bukti sudah ada. Makanya majelis hakim memutuskan bersalah dan harus menjalani hukuman selama 3 tahun 6 bulan penjara. Mending fokus di sana aja dah.
daripada sibuk mencari pembenaran seolah-olah dia tidak bersalah dan Hasto merupakan target. Mereka merasa demikian, teman-teman. Aduh, ini gimana menurut kalian? Kalau dari pengamatan kalian, penglihatan kalian, kalau kalian mengikuti kasus Hasto ini sedari awal, gimana teman-teman? Menurut kalian silakan dah komen-komen di bawah ini. Komen terbaik kalian saya tunggu di kolom komentar yang ada di bawah ini.